Pak, baik Pak. Oh, ini ya Pak. Apa ada? Ada beberapa barang bukti yang kita lakukan penyitaan di spot penggeledahan di rumah Kertanegara. Pak, kita agendakan kita masih memerlukan beberapa keterangan tambahan dari saudara FB selaku Ketua KPK RI, termasuk minggu depan juga telah kita schedule-kan untuk memanggil kembali beberapa pegawai KPK yang surat panggilannya sudah kami layangkan. Rumah Firly Bahuri digeledah. Polisi bawa koper dan satu box hitam. Tetapi yang aneh juga, dia punya rumah ya yang tidak ditempati, ya, yang diduga merupakan safe house yang biasa digunakan Firly. Nah, rumah itu tidak masuk LHKPN Firly, tetapi itu pun akhirnya digeledah juga ya oleh Polri. Ya, gabungan dari Polda Metro sama Mabes yang meriksa beberapa rumah luar biasa ini Firly, ya kayak apa, entah apa pemirsa kok perlu ada rumah yang seperti itu gitu ya. Nah inilah saya kira ya kayak tempat penampungan gitu ya. Nggak tahu apa maksudnya penampungan tamu yang memang itu adalah dilarang oleh undang-undang bahwa pimpinan KPK bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara atau diduga terkait dengan persoalan perkara dan seterusnya, atau juga itu sebagai tempat penampungan. Biar aman kan, kalau di hotel, pertemuannya di hotel, dia ketemu sama siapa, misalnya lah katakan Syahrul Yassin Limpo, ketemunya di hotel, nggak enak, apalagi kalau harus bawa tas gede, tas koper gitu kan nggak enak. Ketemu di badminton, nah akhirnya juga kena kan. Nah rupanya ada safe house yang juga akhirnya digeledah oleh polisi. Ya, ini luar biasa tindakan polisi ini. Saya kira seperti dikemukakan oleh mantan penyidik ya. Ada ajudannya yang sekarang sudah ditarik di kepolisian ya, kemungkinan dia tahu banyak tentang persoalan itu ya, kemungkinan namanya juga ajudan akan mengikuti terus kemanapun Firly berada, dan mungkin ya kalau targetnya adalah Firly, oke, Anda jujur, Anda terbuka apa adanya, Anda berhenti sampai saksi, itu kata mantan penyidik ya. Ya, ibaratnya tidak apa-apa lah lepaskan teri, tapi dapat kakap. Nah, kita berharap sekali kasus ini betul-betul kasus terakhir di dunia KPK. Dan setelah tikus-tikus KPK itu digebukin semua habis, ya nanti pada pemerintahan yang akan datang itu diganti oleh pemerintahan orang-orang yang punya peran sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kelihatannya Firly diumpankan untuk diuji sebetulnya. Ini kalau kita lihat di belakang layar, kan biasa aja ada kasus lolos dari kasus etika berkali-kali, ya. Dewas gagal untuk untuk memberi sanksi pada Firly. Dan kelihatannya kekuasaan menganggap bahwa Firly gagal justru untuk menghalangi Anies jadi tersangka kan. Ya. Nah itu sebetulnya intinya. Kan Firly di brief secara khusus untuk terus-menerus mempersoalkan status Anies Baswedan. Dan itu dia gagal. Nah hari-hari ini mungkin kekuasaan menganggap ya udah sekaligus sajalah Firly diselesaikan supaya KPK juga dilemahkan. Jadi persoalan-persoalan yang kita bayangkan, kasus-kasus yang berikutnya mungkin akan berkaitan dengan kondite calon-calon presiden atau wakil presiden atau bahkan anggota DPR itu juga akan dianggap jangan dulu dipersoalkan sebelum pemilu selesai. Tetapi khusus dalam soal Firly, kita tetap melihat ada persaingan antara Firly dan Pak Karyoto. Demikian juga kasus yang melibatkan Yassin Limpo itu menunjukkan juga ada bertambah di situ. Jadi tetap tema kita, tema FNN, peristiwa-peristiwa penegakan hukum selalu terkait dengan momentum politik.
Apalagi ini soal Firly itu menyangkut pengetahuan Firly mungkin yang satu waktu kalau Firly agak nekat dia bongkar aja juga sebenarnya kan. Jadi tetap ini bongkar-membongkar di antara institusi yang justru dianggap gagal untuk menghasilkan demokrasi. Mahkamah Konstitusi gagal menghasilkan demokrasi. KPK dari awal juga udah dipreteli kekuasaannya oleh presiden sendiri dengan undang-undang yang baru. Jadi sebetulnya nggak ada satupun yang bisa kita percaya untuk menghasilkan kembali demokrasi. Jadi ini satu masa di mana semua lembaga politik itu membusuk. Jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Ketua KPK Firly Bahuri di Jalan Kertanegara nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tampak penyidik membawa satu buah koper berwarna silver dan satu buah kotak box warna hitam ke dalam rumah tersebut. Berdasarkan pantauan pada Kamis siang sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, sekitar 10 orang lebih penyidik berpakaian kemeja warna putih memasuki rumah nomor 46 itu. Salah satu dari rombongan penyidik itu tampak ada yang membawa sebuah koper berwarna silver. Selain itu terdapat pula seorang penyidik yang tampak membawa sebuah kotak box berwarna hitam untuk dibawa ke dalam rumah nomor 46 itu. Koper dan kotak tersebut diambil penyidik dari minibus milik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang berwarna hitam dan terparkir di depan rumah tersebut. Setelah rombongan penyidik itu masuk, pintu gerbang rumah itu lantas kembali ditutup. Awak media yang berada di depan rumah itu tak bisa mendekati rumah tersebut. Sekedar untuk melongoknya, penyidik juga enggan berkomentar atas penggeledahan yang dilakukannya itu saat ditanyai awak media. Selain pagar rumah yang tinggi, sejumlah polisi berseragam lengkap disertai rompi dan senjata laras panjang pun tampak berjaga di depan rumah tersebut. Hal itu dilakukan sebagai pengamanan sekaligus mengantisipasi adanya orang yang mendekati rumah itu demi kelancaran penggeledahan. Sekedar informasi, beredar foto Ketua KPK Firly Bahuri dengan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL di lapangan bulu tangkis. Dari foto yang beredar tersebut, tampak pucuk pimpinan KPK sedang asik ngobrol dengan politikus Nasdem tersebut. Firly tampak mengenakan pakaian olahraga, baju berwarna biru, gradasi, dan setelah celana pendek sedang duduk santai sambil menatap ke arah SYL. Sementara SYL tampak mengenakan kemeja lengan pendek bercorak warna hitam dengan setelan celana jeans. SYL juga tampak sedang ngobrol dengan Firly. Keduanya terlihat berdiskusi di kursi panjang yang terbuat dari semen di pinggir lapangan bulu tangkis atau badminton. Namun, belum diketahui dengan pasti lapangan badminton mana yang menjadi pertemuan keduanya. Dikabarkan lokasi gor badminton tempat pertemuan SYL dan Firly berada di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Kelihatannya Firly diumpankan untuk diuji sebetulnya. Ini kalau kita lihat di belakang layar, kan biasa aja ada kasus lolos dari kasus etika berkali-kali, Dewas gagal untuk untuk memberi sanksi pada Firly. Dan kelihatannya kekuasaan menganggap bahwa Firly gagal justru untuk menghalangi Anies jadi tersangka kan. Dan itu sebetulnya intinya. Karena Firly di brief secara khusus untuk terus-menerus mempersoalkan status Anies Baswedan. Dan itu dia gagal. Nah, hari-hari ini mungkin kekuasaan menganggap ya udah sekaligus sajalah Firly diselesaikan supaya KPK juga dilemahkan. Jadi persoalan-persoalan yang kita bayangkan, kasus-kasus yang berikutnya mungkin akan berkaitan dengan kondite calon-calon presiden atau wakil presiden atau bahkan anggota DPR itu juga akan dianggap jangan dulu dipersoalkan sebelum pemilu selesai. Tetapi khusus dalam soal Firly, kita tetap melihat ada persaingan antara Firly dan Pak Karyoto. Demikian juga kasus yang melibatkan Yassin Limpo itu menunjukkan juga ada bertambah di situ. Jadi tetap tema kita, tema FNN, peristiwa-peristiwa penegakan hukum selalu terkait dengan momentum politik. Apalagi ini soal Firly itu menyangkut pengetahuan Firly mungkin yang satu waktu kalau Firly agak nekat dia bongkar aja juga sebenarnya kan. Jadi tetap ini bongkar-membongkar di antara institusi yang justru dianggap gagal untuk menghasilkan demokrasi. Mahkamah Konstitusi gagal menghasilkan demokrasi. KPK dari awal juga udah dipreteli kekuasaannya oleh presiden sendiri dengan undang-undang yang baru. Jadi sebetulnya nggak ada satupun yang bisa kita percaya untuk